bukan kita yang bicara, bukan yang saya sebagai DPU atau Haji Sadiki sebagai DPU. Ini berbicara sebagai kontrak. Nah, ini yang akan kita pertegas lagi terkait dengan kontrak tersebut, yaitu perencanaan daripada kegiatan tersebut. Oke, Kak, menyinggung tadi kuasa hukum menyebutkan kalau tidak menerima dengan dijadikannya adanya terdakwa tunggal. Apakah nanti akan ada? Kan saya sudah bilang di dalam majelis persidangan tadi bahwa kami melakukan kegiatan tidak terus menerus. Kenapa? Ini kan masih tinggi kan. Salah satunya kenapa belum kita informasikan, satu bisa berbuat kembali, bisa mengulangi perbuatannya, bisa juga dia melakukan diri, menghilangkan bukti. Ini hal yang harus kita dirahasiakan. Namun saya juga mempertegas dalam persidangan ini, silakan penasihat hukum secara sah atau menyurati kami, kan begitu. Dengan surat sah, otomatis kami akan memberitahukan apabila ini bocor. Ada yang dipertanggungjawabkan kan gitu, karena ada resmi. Kita nggak bisa ngomong apa kan ini. Kita tugas negara ya. Jadi ke depan juga kalau ada. Insya Allah. Sudah proses. Informasi ada kirim juga. Ada. Mungkin penyidikan masih berjalan, Bang. Masih. Makanya kami juga rencana mau di Jakarta mau meriksa lagi. Mungkin buktian Bang, ini kan dalam perkara gimana, Kak? Ya pada prinsipnya ya di dalam pemeriksaan terdakwa ya, ada beberapa hal yang tidak diakui oleh terdakwa dan itu menjadi haknya terdakwa diatur dalam KUHP ya. Jadi kita tetap pada perdakwaan kita yang mana sudah juga beberapa ahli yang kita periksa dan nanti kita akan akumulasikan dengan tuntutan nanti tapi agenda minggu depan untuk manggil lagi CP Putri Agung direkturnya sama perencana kegiatan perencanaan, jadi satu kali sidang lagi. Di antaranya yang disanggah oleh terdakwa itu apa aja? Ya masih ada dua perbedaan antara bibit atau umbi, kan gitu. Kemudian ada lagi beberapa yang dibantah oleh terdakwa terkait dengan barang ini sampainya tujuan itu kemana akhirnya, kan gitu. Jadi kalau di dalam kontrak kan sampai dengan tujuan, kemudian diperiksa di BP2KB. Namun kan makanya kan kalau seandainya bibit, kalau menurut hemat kami yang dibeli kan harus sampai ke BP2KB dulu, harus dicek. Harus ada sertifikat. Nah itu kalau menurut kami dan di dalam kontrak itu sebelum barang datang penyedia barang harus menyerahkan dulu dokumennya, sertifikatnya, baru barang itu datang. Nah barang diperiksa di BP2KB itu sesuai dengan kontrak. Pidananya hilang. Itu sudah masuk dalam hukum perdata. Karena ada perjanjian. Unsur yang mengatakan bahwasanya saya melawan hukum atau dalam ahli pembelahan bibit itu dalam sidang sebelumnya di saksi ahli Ibu Reni dari Departemen Pertanian mengatakan ini tidak ada permasalahan bahwasanya bibit itu dipotong karena memang kita tahu karena rimpang itu kan bisa bertumbuh banyak dan dipertegas oleh hakim ketua di dalam kontrak waktu menanyakan kepada para saksi ahli ada tidak dalam kontrak pengaturan yang bahwasanya satu umbi harus satu batang. Dan dijawab oleh mereka tidak ada ketentuan secara tertulis dan itu boleh saja dilakukan. Artinya walaupun saya membeli bibit 200.000 tapi saya bisa mengembangkan itu menjadi 600.000. Masa kasar seperti inilah. Kalau banyak berapa bibit, padahal tidak tahu kebutuhan lain dari situ. Seperti penanaman, seperti proporsional, seperti air, penyiraman dan sebagainya. Dalam LTI di pelelangan sudah sesuai aturan. Sudah dijelaskan waktu itu di sidang yang pertama saksi saudara Elvansa sebagai ketua lelang mengatakan bahwasanya ini sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada dan layak untuk menjadi pemenang lelang. Itu. Pertanyaannya kok bisa jadi tersangka? Pertanyaan bisa tersangka, saya juga bingung. Gitu kan? Jadi ada semacam tendensi bahwasanya memang harus saya lihat. Dari kuasa Tambah nggak? Jadi begini. Kedua kepala desa baru tanya kita. Ini lucunya kita dahulu. Kenapa kita dahulu? Jadi makanya di sini saya tegas menyampaikan kepada hakim bahwasanya saya tidak mungkin mengatakan saya dikorbankan karena terlalu baik. Tapi kita perjelas siapa yang bertanggung jawab dari perkara ini. Untuk status tersangka kita, jadi kita terima atau gimana, Pak? Status tersangka saya buka sejarahnya. Tersangka saya 2018 peradilan Dilahat dan kalah dan harus kalah. Baru saya P21 itu 2021 bulan Januari. 3 tahun saya, jadi kalau dari berbicara masalah
status hukum dan hak asasi manusia saya benar-benar dilanggar selama 3 tahun ini. Secara garis besar berarti ada keterlibatan pihak dinas dalam hal ini, Mas? Tentu itu ada keterlibatan pihak dinas karena ada semacam ketidaksinkronan pekerjaan. Kalau kita pihak ketiga cuma menyampaikan apa yang sesuai kontrak. Karena kitabnya orang proyek itu adalah kontrak. Kalau di luar kontrak kita tidak bisa. Jadi di kontrak itu dijelaskan tanggung jawab petani itulah dinas, tanggung jawab sertifikasi itu adalah produsen. Kita cuma meminta sertifikat tersebut disampaikan. Yang ketiga, unsur-unsur pasal 2 yang disebutkan oleh didakwakan oleh jaksa ataupun didakwakan oleh jaksa tersebut, unsur pasal 2 saya buktikan dari pengadilan bahwa saya pertama, setiap orang yang berhubungan dengan hukum, dalam hal ini seperti memasukkan tanda tangan sudah ada izin dari yang bersangkutan, yang dalam direktur, dan sudah ada penetapan pemenang, artinya secara hukum